Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini saya ingin sungguh-sungguh mengingatkan kepada saudara dengan terus terang, dengan apa adanya, ya, dengan terang benderang mengenai perilaku manusia pada akhir zaman ini. Jika engkau adalah seseorang yang kerap kali mengupload, memamerkan kekayaanmu di media sosial, ketika engkau sedang makan di restoran, di rumah makan, engkau menguploadnya di Facebook misalnya. Engkau menunjukkan tumpukan makanan di meja, lalu engkau berkata bahwa ini adalah berkat daripada Tuhan. Engkau seolah-olah bersyukur atas hal itu. Engkau memuat foto, upload foto di media sosial, bersama mobilmu, bersama perabot-perabot bagusmu, bersama hartamu, perhiasanmu. Berhentilah saudara untuk melakukan hal itu, karena yang sedang engkau lakukan itu sesungguhnya bukanlah ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat kepadamu, tetapi engkau sedang melanggar hukum ketiga daripada perintah Bapa di surga. 10 perintah Bapa di surga. Hukum ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Mengapa engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan ketika engkau sedang mengupload foto-foto kemewahanmu? Makan di rumah makan dengan setumpuk piring berisi makanan lauk pauk, berfoto dengan kendaraan-kendaraanmu, berfoto dengan perhiasan-perhiasan, lalu engkau menyatakan itu sebagai berkat daripada Tuhan, maka engkau memamerkannya seolah-olah engkau sedang bersyukur. Tetapi fakta yang sesungguhnya, kebenaran firman Tuhan menyingkapkan siapa dirimu yang sesungguhnya, bahwa engkau sesungguhnya sedang melanggar hukum ketiga dari 10 perintah Bapa yang di surga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ketika engkau melakukan hal itu, saudaraku, tidak ada faedahnya bagi siapapun, hanya dirimu yang menikmati akan hal itu. Alai Bapa, Bapa di surga tidak bangga, tidak senang, karena engkau hanya kaya bagi dirimu sendiri. Jikalau engkau memamerkan kebersamaanmu dengan orang-orang susah, engkau sedang membagikan makanan kepada orang-orang susah, engkau memberikan kontrakan kepada orang-orang yang tidak punya rumah, engkau memberikan mereka tempat kos, lalu engkau berkata bahwa inilah berkat daripada Tuhan dan kubagikan kepada sesamaku manusia. Itu yang berkenan di hadapan Allah. Tetapi jikalau engkau hanya memamerkan apa yang engkau nikmati sendiri, engkau bahkan menikmati dengan keluargamu sekalipun, maka hal itu tidak ada faedahnya. Walaupun engkau mengatakan itu adalah berkat daripada Tuhan, saudara harus tahu bahwa hanya iblislah yang bermain-main dengan harta kekayaan. Sekali lagi saya ulangi, hanya iblislah yang main-main dengan harta kekayaan. Perhatikan bagaimana iblis datang kepada Bapa di surga untuk menyengsarakan Ayub yang sangat kaya itu. Satu yang dipesankan oleh Bapa yang di surga kepada iblis ketika iblis menyampaikan niatnya untuk menggasak kekayaan Ayub, bukan cuma kekayaannya saja, tetapi sampai kepada kesehatannya. Di situ Tuhan berkata kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Ayub 2 ayat 6, Tuhan kepada iblis berkata, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Artinya dalam hal ini, Tuhan tidak peduli dengan kekayaan milik manusia. Tuhan peduli dengan nyawanya, saudaraku. Iblis mau mencobai Ayub,
mau menghabiskan, mau meluluh lantahkan segala keberadaan miliknya. Tuhan hanya berpesan, boleh kau lakukan semua itu, tetapi sayangkan nyawanya. Jadi dari seluruh keberadaan Ayub itu, ya segala kekayaan yang dimiliki Ayub itu, Tuhan cuma menyayangkan nyawanya, saudaraku. Nyawa itu yang terpenting di mata Tuhan, bukan segala sesuatu yang engkau miliki. Ya, saya katakan tadi bahwa iblislah yang bermain-main dengan harta kekayaan. Selanjutnya di dalam Matius 4, kita ketemu di sana. Ketika iblis mencoba Yesus, ya, ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Perhatikan kata-kata iblis. Semua kekayaan, ya, kerajaan dunia dan kemegahannya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Harta kekayaan dunia ini sudah ditawarkan kepada Yesus oleh iblis, dan iblis gagal, saudaraku. Tuhan Yesus dengan tegas menolak segala sesuatu itu. Enyahlah iblis. Dan hari-hari ini engkau membanggakan kekayaanmu? Sadarlah, saudaraku, ya, apapun hartamu, ya, yang engkau banggakan, ingat, semuanya itu sudah pernah ditawarkan kepada Yesus. Oleh siapa? Oleh iblis. Dan Yesus menolak dan bahkan mengenyahkan iblis itu dari hadapan. Jadi celakalah, saudaraku, apabila engkau hari ini merasa bangga dengan segala milikmu itu. Lukas 6 ayat 24, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Saudara, kalau engkau rajin membaca Alkitab, engkau akan menemukan banyak ayat yang mengatakan celaka kepada orang kaya, saudaraku. Bahkan diberikan suatu contoh di dalam Markus 10, ada seorang anak muda yang sangat kaya, saudaraku, masih muda, kaya raya. Bahkan dia bukan cuma kaya, dia pelaku 10 hukum Allah itu, ya, 10 hukum Allah dilakukannya. Maka terjadilah dialog seperti ini. Yesus berkata, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Lalu anak muda itu berkata kepada Yesus, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Bayangkan, saudaraku, 10 hukum Allah itu dilakukan dengan taatnya oleh si anak muda yang kaya raya ini. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, ya, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Jadi, saudara, berhentilah. Jangan lagi engkau mengupload foto-foto dengan segala kepunyaanmu, saudara. Apakah engkau sedang makan di sebuah restoran, di rumah makan yang setumpuk piring berisi lauk pauk? Apakah engkau sedang berfoto di antara mobilmu yang bagus? Apakah engkau sedang berfoto menunjukkan perhiasan atau perabotan rumahmu yang mewah, yang bagus? Semua itu tipu daya iblis, saudaraku. 1 Yohanes 3 ayat 17. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi lebih berguna adalah apabila engkau menyalurkan kepemilikan hartamu itu untuk menolong membantu orang-orang yang berkekurangan, yang tidak beruntung. Berbagilah dengan sesamamu, dan mungkin kalau itu yang engkau upload dan mengatakan bahwa kasih Tuhan melalui aku
telah kuberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya, itu jauh lebih berguna dan mempermuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan kali ini, kiranya memberkati saudara. Kita ketemu lagi pada renungan yang lainnya. Haleluya. Amin.